Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi siapapun yang bersama dengan saya, Gembala dari GPDI Villa Melati Mas, dengan menyapa. Injil Lukas pasal 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang masih orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Puji Tuhan, saudaraku. Kita sudah belajar tentang bahwa kehidupan kita seumpama sebagai sebuah perahu. Perahu itu, saudaraku, harus kita tempatkan untuk Yesus masuk memimpin hidup kita. Dan saudaraku, Yesus akan mengajar kita setelah apa, saudaraku? Setelah kita menolakkan perahu hidup kita sedikit jauh dari pantai, saudaraku. Dan setelah selesai ia berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi yang kedua, Yesus katakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara yang kasih Tuhan, mari Yesus, saudaraku, masuk ke dalam perahu Simon dan di sana dia mengajar, saudaraku. Berarti termasuk saudara kasih Tuhan mengajar Simon dan mengajar kita, saudaraku, kalau kita menyediakan hidup kita untuk dinaiki atau diisi oleh firman-firman yang daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, setelah itu Yesus, saudaraku, ingin bekerja sama dengan kita lebih lagi, saudaraku. Oleh karena itu dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin membawa kehidupan kita kepada satu kondisi yang firman Allah, saudaraku, tertulis di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-47. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-47. Ayatnya kita baca, saudaraku, yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah kanan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara kasih Tuhan, mari. Lukas pasal 5 ayat 4 berkata, Yesus kedua kalinya menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudara kasih Tuhan, Yesus sudah menabur firman. Yesus sudah memberikan kita firman, saudaraku. Namun Yesus juga ingin, saudara kasih Tuhan, melengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan, yaitu kita harus bertolak ke tempat yang dalam, saudaraku. Dengan apa? Dan dalam apa? Dalam Roh Kudus. Yehezkiel 47, saudaraku kasih Tuhan, bicara tentang Roh Kudus, saudaraku. Nah, kalau kita, saudaraku, puji Tuhan, kalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan, mari kita baru, saudaraku, sebatas mata kaki. Kita harus, saudara kasih Tuhan, lebih menolakkan hidup kita. Lebih dalam lagi, saudaraku, kita terlibat di dalam firman Allah. Lebih dalam lagi, saudaraku, kita mengerti firman Allah, saudara kasih Tuhan. Kita bertolak lebih dalam lagi, saudaraku, maka kita harkan sampai kepada lutut, saudaraku. Dan
Jangan berhenti sampai di situ, saudaraku. Kita harus lagi, saudaraku, belajar lagi, penuhi diri kita dengan firman, belajar lagi, saudaraku, penuhi dengan diri kita dengan firman. Maka roh kebenaran itu, saudaraku, akan menyatakan kebenaran-kebenaran yang kita butuhkan lebih dalam lagi, saudaraku. Itu baru pinggang, belum, saudaraku Tuhan, selesai. Maka kita juga harus kasih Tuhan, kita penuh lagi, kita bertolak lagi ke dalam, lebih dalam lagi, saudaraku. Sampai yang tidak dapat lagi kita berjalan, tidak dapat lagi menyeberang, saudaraku, tetapi kita harus berenang. Berenang dalam apa? Berenang di dalam firman dan Roh Kudus. Oh, haleluya. Berenang, saudaraku, dengan sepengetahuan kita yang semakin, saudaraku, kita mengerti. Kenapa? Karena Roh Kudus semakin dalam, saudaraku, membawa kita kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Saudaraku, mari, saudaraku, kita sudah sekian lama, saudaraku, hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan kita dalami, saudaraku. Mari, saudara kasihan, saya percaya, saudaraku, bahwa dengan firman dan Roh Kudus, kita, saudaraku, akan mencapai kebenaran-kebenaran firman Allah yang lebih lagi dan lebih lagi. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan ingatkan kami bahwa selain kami harus bertolak sedikit jauh dari pantai, namun kami juga harus bertolak, Tuhan, ke tempat yang lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi, yaitu kami harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu kami mengerti. Maka Tuhan, ketika kami, Tuhan Yesus, menerima Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus, kami perlu, Tuhan, bertolak dan bertolak lebih lagi, sehingga Tuhan Yesus, kami ditenggelamkan, dan kami berenang, dan kami, Tuhan, akan mendapatkan jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus, Tuhan, berkati itu semua umat-umat-Mu dengan kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, lindungi mereka semua, jauhkan dari sesuatu tidak berkenan di hadapan-Mu, berserta Tuhan, maka mereka akan cakap menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan, maka mereka akan lakukan perkara-perkara yang besar. Berkat yang besar akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.